Halo sahabat Raja, jumpa lagi dengan saya Dr. Jenny Hardianto, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Abdul Razak Cengkareng. Pada edisi Dokter Bicara kali ini, saya akan menjelaskan seputar tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Pada ibu-ibu hamil, tentunya diharapkan kondisi kehamilannya berjalan normal sampai persalinan. Akan tetapi, jika ditemukan keadaan-keadaan berikut ini, dapat membahayakan baik ibu maupun bayi yang di dalam kandungannya. Seperti apa tanda-tanda bahaya itu? Yang pertama, misalkan terdapatnya mual muntah hebat. Pada ibu hamil memang terdapat perubahan hormon yang menyebabkan pada ibu hamil, terutama pada awal-awal kehamilan, merasakan mual dan muntah. Akan tetapi, jika mual muntah hebat sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum dalam jangka waktu yang lama, akan dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, dapat menyebabkan kekurangan nutrisi baik pada ibu maupun janin yang di dalam kandungannya, bisa juga menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran, bahkan jika dibiarkan lebih lanjut bisa menyebabkan kematian. Kemudian tanda-tanda bahaya yang berikutnya adalah perdarahan. Perdarahan bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, perdarahan pada kehamilan muda. Perdarahan pada kehamilan muda ini ada beberapa sebab yang dapat menyebabkan perdarahan. Misalnya yang pertama, terjadinya keguguran atau abortus. Kemudian yang kedua, adanya hamil anggur. Kemudian bisa juga adanya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Kemudian pada kehamilan yang lebih lanjut bisa disebabkan karena masalah pada ari-ari, seperti ari-ari berada di bawah sehingga menutupi jalan lahir sehingga timbul perdarahan. Bisa juga karena ada lepasnya sebagian ari-ari sehingga menyebabkan perdarahan. Kemudian tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang berikutnya yaitu adanya nyeri perut yang hebat. Nyeri perut hebat ini bisa didapatkan pada kehamilan usia muda, bisa disebabkan karena adanya keguguran atau abortus, bisa juga karena adanya pecahnya hamil di luar kandungan sehingga menyebabkan perdarahan hebat di dalam rongga perut. Kemudian pada usia kehamilan yang sudah agak lanjut, nyeri perut hebat ini yang didapatkan bisa terjadinya persalinan prematur atau persalinan sebelum waktunya. Kemudian tanda bahaya yang berikutnya adalah pecahnya air ketuban sebelum waktunya. Pada keadaan normal, ketuban baru pecah pada saat persalinan. Dikatakan kehamilan ini pecah ketuban sebelum waktunya jika sudah terjadi pecah ketuban sebelum tanda-tanda persalinan atau pada usia kehamilan yang belum cukup bulan. Dengan pecahnya air ketuban ini meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada janin. Jika tidak diatasi, bisa juga menyebabkan air ketuban di dalam rahim menjadi sedikit sehingga berbahaya buat janin yang ada di dalam. Kemudian tanda-tanda bahaya yang berikutnya adanya demam tinggi. Demam tinggi ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi. Dengan adanya kondisi demam tinggi ini biasanya berpengaruh juga selain pada ibu, pada janin juga terpengaruh. Dimana biasanya jika ibunya demam tinggi, maka denyut jantung janin juga akan meningkat menjadi cepat. Sehingga harus diatasi dengan baik agar ibu dan bayinya sehat. Kemudian tanda-tanda bahaya yang lain yaitu jika didapatkan pergerakan janin yang berkurang. Pada keadaan normal, pergerakan janin dapat dirasakan mulai usia kehamilan 5 bulan sampai 6 bulan. Dalam waktu sekitar 2 jam minimal didapatkan 10 kali gerakan janin. Apabila dalam waktu 2 jam didapatkan gerakan janin kurang dari 10, itu merupakan tanda-tanda bahaya. Jadi ibu sebaiknya memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian tanda-tanda bahaya berikutnya, jika terdapat bengkak-bengkak misalkan pada tungkai, pada lengan atau pada wajah, bisa disertai dengan nyeri kepala hebat atau penglihatan yang kabur, itu biasanya tanda-tanda keracunan kehamilan atau preeklamsia.
di mana ditandai dengan adanya hipertensi atau darah tinggi dengan bengkak pada anggota tubuh, kemudian jika sudah parah bisa terjadi kejar. Nah, kira-kira itu tanda-tanda bahaya kehamilan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau dikonsultasikan, ibu-ibu dapat memeriksakan ke Rumah Sakit Raja Hospital Cengkareng. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna, dan terima kasih. Sampai jumpa, sahabat Raja.